Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Suaida dengan NIM 051924153015. Saya adalah mahasiswi program Magister Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Adapun judul dari presentasi saya kali ini adalah Psychochemical and Biological Characterization of the Proposed Biosimilar Tocilizumab and a Treatment for Rheumatoid Arthritis. Ada 2 poin utama yang akan disampaikan dalam presentasi kali ini, yaitu terkait dengan Psychochemical and Biological Analysis dari HS628, di mana HS628 ini adalah produk biosimilar dari originatornya, yaitu tocilizumab, serta nantinya akan dijelaskan juga berbagai macam uji klinis yang dilakukan oleh para peneliti pada obat tocilizumab terkait dengan penggunaannya untuk terapi rheumatoid arthritis. Tocilizumab adalah suatu obat baru yang menargetkan jalur interleukin 6, di mana tocilizumab ini adalah suatu antibodi monoklonal penghambat reseptor interleukin 6 yang pertama kali disetujui oleh FDA pada tahun 2010 untuk pengobatan rheumatoid arthritis sedang hingga berat pada pasien yang gagal menerima terapi dengan DMARDs atau Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs dan methotrexate. Patogenesis dari rheumatoid arthritis ini sangat kompleks, di mana ini melibatkan berbagai jalur seluler dan molekular, antara lain sel B, sel T, dan sitokin. Di sini makrofag dan fibroblast adalah sumber utama sitokin di sinovium pasien RA. Makrofag, sinovial, dan fibroblast akan menghasilkan banyak faktor proinflamasi pada sendi rheumatoid, antara lain interleukin 1 beta, interleukin 17, TNF-alpha, dan interleukin 6. Interleukin 6 sendiri itu bekerja melalui 2 jalur pensinyalan yang berbeda, yaitu terikat dengan reseptor membran dan soluble interleukin 6 reseptor. Reseptor interleukin 6 akan berikatan dengan interleukin 6 dan glikoprotein permukaan sel yang disebut dengan GP130. GP130 ini diperlukan untuk sinyal transduction. Interleukin 6 nantinya akan merangsang pematangan dan aktivasi dari osteoklas melalui RANKL, yaitu reseptor activator of nuclear factor kappa B ligand, serta proliferasi dari sinovial. Interleukin 6 bersama dengan interleukin 1 beta dan TNF-alpha akan bekerja sama untuk mempromosikan angiogenesis karena adanya peningkatan dari vascular endothelial growth factor atau VEGF, di mana peningkatan dari VEGF inilah yang akhirnya akan menyebabkan pembentukan panus pada sendi pasien rheumatoid arthritis. Ada beberapa uji klinis fase 3 yang dilakukan untuk menguji efikasi dan safety dari tocilizumab pada pasien rheumatoid arthritis aktif, yang umumnya uji-uji ini bersifat double blind dan randomized. Contoh yang pertama adalah uji klinis SATORI atau Study of Active Control Tocilizumab Monotherapy for RA patients with inadequate response to methotrexate. Pada uji SATORI ini dapat disimpulkan bahwa monoterapi dari tocilizumab itu dapat ditoleransi dengan baik dan memberikan manfaat klinis yang sangat baik pada pasien RA aktif dengan respon inadequate terhadap pengobatan dengan methotrexate. Contoh selanjutnya adalah uji klinis SAMURAI or Study of Active Control Monotherapy Used for RA, di mana pada kelompok studi SAMURAI ini disimpulkan bahwa tocilizumab monoterapi secara umum dapat ditoleransi dengan baik dan memberikan manfaat radiografi pada pasien dengan rheumatoid arthritis. Dan selanjutnya untuk uji studi LITE,
Pada kelompok studi LIPE ini dapat disimpulkan bahwa kombinasi dari tocilizumab dan methotrexate dapat menghasilkan penghambatan kerusakan sendi yang jauh lebih baik dan peningkatan fungsi fisik yang lebih besar daripada pemberian methotrexate tunggal. Dan dari uji-uji klinis ini dapat disimpulkan bahwa tocilizumab itu memberikan efikasi dan safety yang baik pada pasien RA aktif dari yang sedang hingga berat yang tidak memberikan respon yang memadai terhadap pengobatan dengan DMARD atau TNF-alpha inhibitor. Selain itu juga dari beberapa uji klinis ini dapat disimpulkan bahwa dengan pemberian secara subkutan memiliki efikasi dan profil keamanan klinis yang sebanding dengan tocilizumab yang diberikan secara intravena. Formulasi dari subkutan ini nantinya dapat memberikan pilihan administrasi tambahan yang jauh lebih nyaman dan dapat juga memberi kesempatan untuk pasien rheumatoid arthritis melakukan injeksi sendiri di rumah tanpa bantuan dari petugas medis. Selanjutnya untuk safety dan tolerability pada pemberian tocilizumab. Dari tabel 3 di samping, secara keseluruhan efek samping yang paling umum yang ditemui pada pasien-pasien RA yang mengkonsumsi tocilizumab adalah laboratory abnormalities, di mana terdapat peningkatan pada nilai total kolesterol, trigliserid, dan LDL, serta ditemui beberapa infeksi yang terjadi pada pasien yang mengkonsumsi tocilizumab. Dan selain itu juga terjadi beberapa kondisi yaitu neutropenia, trombocytopenia, dan peningkatan enzim hati pada pemberian dosis tinggi tocilizumab. Nah, hal ini memungkinkan untuk pengurangan dosis ataupun penghentian sementara atau penghentian secara total tergantung pada tingkat keparahan yang dialami oleh pasien. Selanjutnya kita memasuki artikel yang kedua, di mana pada artikel ini membahas terkait dengan metode pengujian biosimilar HS268 terhadap produk originatornya yaitu tocilizumab. Ada beberapa serangkaian teknik analisis mutakhir dan ortogonal yang digunakan untuk membandingkan produk biosimilar HS2628 dengan produk originatornya yaitu tocilizumab. Beberapa kategori yang diuji antara lain yang pertama primary structure, di mana nantinya akan menghasilkan amino acid sequence dan molecular weight. Dengan metode yang digunakan yaitu reduce RP-UPLCMS peptide mapping dan RP-UPLCMS. Untuk higher order structure, yang diukur adalah disulfide bridging, free thiols, secondary and tertiary structure, dan thermodynamic stability. Metode yang digunakan adalah non-reduced RP-UPLCMS peptide mapping, kemudian Elman's assay, circular dichroism, dan differential scanning calorimetry atau DSG. Untuk post-translational modification, yang diukur adalah deamidation dan oxidation. Dengan pengukuran dilakukan dengan reduce RP-UPLCMS peptide mapping. Untuk chart heterogeneity, pengukuran dilakukan untuk charge variance dan isoelectric points menggunakan metode CXAPLC dan image capillary isoelectric focusing. Selanjutnya untuk size heterogeneity, pengukuran dilakukan untuk high molecular weight impurities, low molecular weight impurities, dan non-glycosylated heavy chain menggunakan metode SEC HPLC, non-reduced CESDS, dan reduced CESDS. Untuk glycosylation, di mana yang diukur adalah glycan profile, menggunakan metode NP-HPLC-FL. Untuk binding activity,
di mana yang diukur untuk afinitas terhadap interleukin 6 reseptor, Fc gamma R3A dan FcRn, menggunakan metode surface plasmon resonance. Untuk potensinya, di mana yang diukur adalah anti-proliferative potensi dan signal transduction inhibition menggunakan anti-proliferation assay dan inhibition of STAT3 phosphorylation. Untuk hasil pertama itu primary structure dari peptide HS628 dari hasil kromatogram di samping menunjukkan adanya kemiripan dengan peptida terfragmentasi dari produk originatornya yaitu tocilizumab. Selanjutnya untuk analisis urutan asam amino primer dari fragmen peptida HS628 dan tocilizumab didapatkan hasil cakupan urutan 100% untuk heavy dan light chains dari kedua produk. Dan untuk analisis massa HS628 pada heavy dan light chains menggunakan RPU-VLCMS diketahui bahwa massa molekul dari HS628 itu konsisten dengan originatornya yaitu tocilizumab. Pada pengukuran CD4 dan near UV dari HS628 dapat dilihat pada gambar 4A dan 4B diketahui bahwa produk biosimilar HS628 dan originator tocilizumab menunjukkan grafik kurva yang tumpang tindih satu sama lain. Dan pada gambar 5 dapat dilihat bahwa stabilitas termodinamika HS628 dan untuk stabilitas termodinamika HS628 dan tocilizumab yang dievaluasi dengan differential scanning calorimetry dari termogram DSC ini dapat dilihat bahwa HS628 dan originator tocilizumab terlihat superimposable satu sama lain, di mana temperatur transisi dari HS628 yang diukur dengan DSC diketahui sebesar 74,4 derajat Celcius, dan 88,6 derajat Celcius, dan 98,7 derajat Celcius. Sedangkan untuk originatornya sebesar 74,4 derajat Celcius, 88,6 derajat Celcius, dan 98,6 derajat Celcius. Nah, dari hasil analisis DSC ini menunjukkan bahwa struktur orbit tinggi dari HS628 itu sebanding dengan produk originatornya yaitu tocilizumab. Adapun hasil dari modifikasi pasca translasional dari tabel berikut diketahui bahwa pada pemetaan peptida RP-HPLC UVMS yang digunakan untuk mendeteksi modifikasi pasca translasi seperti deamidasi, oksidasi, dan fosforilasi, diketahui bahwa tingkat kesamaan deamidasi dan modifikasi oksidasi baik dalam jumlah dan lokasi modifikasinya umumnya similar antara HS628 dan tocilizumab, di mana deamidasi heavy dan light chain dari SM6228 dan tocilizumab itu ditemukan sebanding. Dan dari tabel 3 ini juga dapat diketahui bahwa tidak ada oksidasi dan fosforilasi yang terdeteksi yang diamati pada heavy dan light chains dari kedua produk. Selanjutnya untuk analisis jumlah varian asam HS628 dari grafik 6A dan 6B diketahui bahwa jumlah varian asam HS628 ini sebanding dengan originatornya, sedangkan untuk jumlah varian dasar ditemukan sedikit lebih rendah daripada tocilizumab.
Untuk titik isoelektrik dari HS68 dan tocilizumab adalah sebesar 9,24, di mana untuk isi puncak utama dari kedua produk tersebut masing-masing sebesar 66,9% dan 64,7%. Dari hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan yang diamati pada kromatogram CEF dari HS68 dan tocilizumab, di mana terdapat heterogenitas muatan yang sebanding antara kedua produk. Selanjutnya untuk hasil dari elektroferogram HS68 dan tocilizumab dari gambar 7 di samping, dapat dilihat bahwa sejumlah fragmen dideteksi dari HS68 dan tocilizumab itu diketahui sebanding dengan presentasi rata-rata monomernya sebesar 95,3% untuk HS68 dan 95% untuk tocilizumab. Adapun pada profil dan kemurnian kromatografi, 99% ditemukan untuk HS68 dan tocilizumab. Secara keseluruhan hasil dari SEC dan CSTS menunjukkan bahwa HS68 ini memiliki kemurnian dan tingkat agregat yang mirip dengan produk originatornya. Untuk analisis glikolisasi pada gambar 8 diketahui bahwa poliglikan dari HS68 dan tocilizumab ini terdiri dari glikolform utama yang sama. Adapun untuk afinitas HS68 terhadap interleukin 6 reseptor, Fc gamma reseptor 3A dan FcRn itu diketahui sebanding dengan produk originatornya, di mana pada tabel 4 itu ditampilkan head to head dari nilai minimal dan maksimum dari 4 batch originator dan 4 batch dari produk biosimilar HS68. Dan pada gambar 9 ditunjukkan bahwa HS68 ini memiliki potensi biologis yang sebanding dengan produk originatornya. Pada gambar 10, di sini ditunjukkan bahwa HS68 dan tocilizumab ini dapat menghambat fosforilasi STAT3 dalam sel U937. Dan pada perhitungan EC50 HS68 yang dihitung dari kurva dosis respon ditemukan bahwa HS68 ini memiliki EC50 yang similar dengan tocilizumab. Dan dari beberapa pemaparan yang telah saya paparkan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk karakterisasi fisiokimia dan biologis pada produk biosimilar HS68 dan tocilizumab ini memerlukan beberapa analisis, yaitu antara lain analisis struktur primer, struktur order tinggi, modifikasi pasca translasi, heterogenitas muatan, heterogenitas ukuran, glikolisasi, afinitas pengikatan ke interleukin 6 reseptor, Fc gamma reseptor 3A, dan Fc gamma Rn, serta aktivitas antiproliferatif dan penghambatan fosforilasi STAT3. Diketahui bahwa dari pengukuran tersebut ini memberikan bukti kuat adanya kesamaan antara produk biosimilar HS68 yang diusulkan dengan produk originatornya, yaitu tocilizumab. Dan adapun dari beberapa hasil uji klinis yang ditinjau dalam artikel ini memberikan bukti yang kuat bahwa penggunaan tocilizumab baik sebagai monoterapi maupun kombinasi dengan methotrexate atau DMARD, diketahui bahwa tocilizumab ini efektif dalam mengurangi tanda dan gejala rheumatoid arthritis. Selain itu juga tocilizumab ini dapat mengurangi perkembangan penyakit radiologis dan meningkatkan fungsi fisik dari pasien rheumatoid arthritis. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan, mohon maaf.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.